Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, kita bersyukur karena sudah melewati di mana pelantikan presiden semua sudah berjalan dengan baik dan semua karena kasih karunia Tuhan dan juga orang-orang yang setia bertekun di dalam doa, yang sudah membayar harga untuk sebuah ketaatan yang Tuhan mau. Saudara, malam hari ini kita akan sama-sama belajar mengenal kondisi kita masing-masing lewat fungsi dan peranan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai hamba Tuhan atau anak Tuhan. Ya, saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-13. Ya, Amsal 13 ayat 9, saudara. Dikatakan terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Saudara, siapakah orang benar itu, saudara? Ya, orang yang hatinya mengasihi Tuhan. Siapakah orang mengasihi Tuhan? Orang yang selalu setia berjalan bersama Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan. Itulah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena hatinya yang mengasihi Tuhan, karena hatinya yang selalu berjalan dalam ketaatan. Dan dikatakan saudara, terangnya itu bercahaya gemilang. Artinya saudara, kita ini punya masa depan yang sangat gemilang. Bukan masa depan yang suram, ya. Katakan pada tetanggamu kanan kiri, masa depan kita itu gilang gemilang. Bukan madesum. Jadi saudara terkasih, ya di tengah semua keadaan yang tidak baik, itu seperti menggambarkan dunia ini lagi keadaannya lagi kondisi gelap banget. Gelap, saudara. Bukan mendung, gelap banget. Tetapi Tuhan bilang gini, justru ketika dunia gelap ini terangmu bercahaya, nak. Kalau dunia tidak gelap, bagaimana orang bisa tahu bahwa terangmu itu bercahaya? Tetapi bagi orang yang tidak paham, tidak mengerti, saudara, tidak berjalan sama Tuhan. Saya tanya, pemahamannya itu keadaannya semakin gelap apa semakin terang, saudara? Hah? Gelap. Waduh, yang keluar gini, waduh. Waduh, waduh. Mati aku. Saudara nggak usah niru-niru nazar ya. Mati lampu. Saudara itu apinya nggak akan padam. Terangnya bercahaya. Karena apa? Yesus terang hidup saudara. Jadi kalau terangnya Yesus tuh nggak akan terpengaruh dengan keadaan apapun. Ya. Saudara terkasih, saya hanya ngikutin aja alurnya di mana Tuhan bawa saudara dari pujian ke pujian dan sampai bicara tentang perjalanan langkah kita dalam anugerah Tuhan. Dan ini menjadi jaminan atas hidup kita dari Tuhan. Saudara, makanya kalau kita itu pujian penyembahan itu benar-benar diperhatikan. Dari awal pujiannya apa, terus alurnya mau kemana, dan nanti klimaksnya itu di mana. Ya. Nah, saudara terkasih, dan kita bersyukur kalau firman Tuhan berkata, terang orang benar bercahaya gemilang, artinya Tuhan bilang gini, enggak usah takut nak, akan apapun yang kau harus melewatinya. Apapun keadaan dunia, karena itu tidak berdampak dalam kehidupanmu. Amin. Karena apa? Engkau itu seperti Goshen, dibedakan. Tidak sama, walaupun tetanggaan itu beda. Tetangga sebelah misalkan saudara, mau makan sampai setengah mati. Tapi saudara bingung, ini mana yang mau dimakan ya? Keren saudara ya. Saking banyak, bingung yang mau dimakan yang mana. Kalau sebelah bilang, Tuhan mau makan apa ini? Gak ada yang dimakan, mau makan apa? Kalau ini mana yang mau dimakan ya? Dunia resesi anak Tuhan, resepsi. Saudara, itu harus tertanam di hati kita.
bahkan di mindset kita. Supaya apa? Saudara tidak gampang rapuh, tidak gampang ketakutan, tidak gampang goncang. Sebab itu saudara kita harus punya landasan yang benar, yaitu apa? Firman. Ya. Sekarang ini puji Tuhan, ada lagu yang ngingetin kita terus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Jadi ini kalau pagi-pagi ngantuk, males baca Alkitab, nyanyi ini. Nyanyi ini. Karena nanti di endingnya diingatkan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Supaya iblis gak bilang pret, baca firman langsung cepat lari. Tapi buat orang-orang yang sudah lebih dewasa, dia nyanyi gak gitu. Ku menyatu denganmu. Kalau terhubung tuh gini saudara, baru jalan, nanti kalau wifi-nya, sinyalnya nggak nyampe, biar mati saudara. Itu terhubung. Kalau menyatu ya udah nggak bisa saudara, sudah menyatu kok. On terus saudara ya, sampai apa? On position. Ya, jadi saudara suka yang mana? Menyatu atau terhubung? Nanti saya dimarahin yang menciptakan saudara. Ku menyatu denganmu, rasakan di hatimu, di rohmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saudara, kalau engkau itu menyembahnya sampai pada titik mengukir setiap syair demi syair itu indah banget. Makanya kalau penyanyi-penyanyi dangdut itu dicengkok-cengkok, kenapa? Supaya dalam nusuk gitu saudara. Penyanyi-penyanyi serosa itu tajem saudara. Lengkokannya ya saudara, simfoninya supaya itu hidup di bawah alam sadar kita, di roh kita. Kalau misalkan nih, ku menyatu denganmu, sepo saudara, selalu melekat di hatimu. Biasa, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ada keharumannya ada, tapi tidak semerbak. Tapi kalau geloramu, hatimu, jiwa rohmu ikut dalam gelombang tadi setiap lirik demi lirik. Ku menyatu denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sampai gigit. Saudara, saya sering ngajar anak-anak kalau nyanyi itu pakai diafragmanya itu di suara perut. Kenapa? Ini gini loh, kalau kita pakai suara perut, satu kita bisa lebih nafasnya panjang. Tapi kalau suara sini kecekek bisa mati saudara. Artinya suaranya bisa membahayakan tenggorokan. Kedua saudara, bisa menembus alam bawah sadar kita yang banyak apa? Sampah, banyak duri, banyak yang mati dan terkubur. Contohnya, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ini nyimpen, ini kenahan napas saudara. Supaya Pak
menjebol yang di dalam. Itu menjadi benih yang meledak. Dak! Naik langsung saudara. Makanya saudara setiap kita nyembah itu harus ada gelombangnya, ada simfoninya, ada harmoninya. Hidup itu harus ada keindahan, jangan sepombo seni ya. Hari-hari ini kok ngomong bosen nih terus saudara. Mungkin ada banyak wajah-wajah yang bosen nih saudara. Kenapa tidak ada kehidupan saudara ya. Tapi itu di sana di antah berantah, di sini tidak ada saudara. Amin. Ya. Ya kita akan baca di Yesaya pasal 42. Oke. Yesaya 42 ayat 6 dikatakan, aku ini Tuhan telah memanggil engkau. Nah, engkau ganti nama saudara ya. Baca, pakai nama masing-masing. Aku ini Tuhan telah memanggil Winda untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tangan Winda. Aku telah membentuk Winda dan memberi Winda menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Yes, amin. Kalau di Alkitab saya tak ganti saudara nama saya. Kenapa? Biar iblis juga tahu. Ini loh perjanjiannya. Dan setiap kali buka baca, namaku sudah diukir di perjanjian Tuhan. Saudara dikatakan, aku ini Tuhan telah memanggil engkau. Berarti apa? Sudah manggil kita saudara. Sudah memanggil saudara dan saya. Bahkan dikatakan untuk apa? Maksudnya apa? Tujuan apa? Penyelamat. Ya, untuk apa? Menyelamatkan orang-orang. Minimal di sekitar kita, maksimal di luar sana saudara. Bahkan bukan hanya memanggil untuk menyelamatkan, tetapi memegang tangan kita. Artinya apa? Dia menuntun setiap perjalanan kita. Saudara dikatakan memegang tangan itu juga memberikan apa? Otoritas, kuasa. Apapun yang kita kerjakan, kita sentuh itu menjadi apa? Ajaib. Terjadi multiplikasi saudara. Terjadi supranatural. Karena apa? Tangan kita dipegang oleh Tuhan. Amin saudara. Dikatakan aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian. Ternyata saudara, ketika kita ini mau menjadi orang-orang yang punya perjanjian Tuhan, harus melewati yang namanya pembentukan. Sebuah perjanjian akan terjadi ketika apa? Ada prosesnya. Setiap perjanjian itu saudara ada ada terkait dengan apa? Dua hubungan, dua pribadi kok, dua pribadi saudara. Jadi perjanjian itu tidak akan pernah terjadi kalau salah satu pihak tidak memenuhi persyaratan. Nah kekasih Tuhan, apa yang dimaksud aku telah membentuk engkau? Ketika Tuhan membawa kita masuk dalam yang namanya dididik Tuhan, dibentuk Tuhan, dimurnikan Tuhan, dimuridkan Tuhan. Selama kita ini jadi orang yang mengikuti ritmenya Tuhan terus menerus. Walaupun di bawah lembah demi lembah, wah semua macam lembah. Bahkan seringkali kita merasa, Tuhan capek, Tuhan kering, Tuhan sudah tidak ada kekuatan apapun itu. Tapi ketika Tuhan masih melihat, engkau masih mau bangkit, engkau masih mau setia, engkau tidak memberontak, engkau tidak marah, engkau tidak menyalahkan siapapun. Di tengah kondisimu yang bahkan seperti kerbau dungu gitu saudara dalam tanda kutip. Engkau tetap setia mencari Tuhan. Ini yang dikatakan saudara, orang-orang yang punya spirit of excellence. Orang-orang yang on position itu seperti ini. Tuhan tidak lihat dia lagi kondisi lemah. Tuhan tidak lihat dia lagi kondisi tidak berdaya. Tapi yang Tuhan lihat adalah seberapa hatimu murni di hadapan Tuhan. Seberapa kau menjaga imanmu. Tidak kompromi. Saudara, tidak bunglon. Saudara, kita itu perlu menjaga hati takut akan Tuhan dengan apa? Kesetiaan untuk tidak mencemarkan apa? Iman kita. Dan saudara terkasih, ketika Tuhan itu membawa kita
mengalami banyak didikan dan proses. Sebetulnya Tuhan itu lagi membersihkan kita supaya kita ini menjadi pribadi yang serupa segambar dengan apa? Pribadinya. Karena apa? Kita anaknya, saudara. Jadi saya percaya orang tua itu nggak akan rela kalau anaknya mirip dengan yang lain. Ketika kita tidak menjadi pribadi yang merelakan diri dalam pembentukan Tuhan, dalam proses, dalam ketaatan, berarti saudara, Tuhan tidak pernah bisa membersihkan kita. Menjadikan kita serupa dengan Dia, karena apa? Kita yang menolak, kita yang lari. Jadi Bapak Ibu terkasih, hari-hari ini belajar punya komitmen, punya hati yang setia sama Tuhan. Apapun itu. Ketika Tuhan bilang gini, duitnya udah nipis. Tuhan bilang gini, ayo nak, belajar ngandalin aku. Jangan utang. Ya udah, gak usah gesek kartu kredit. Ayo belajar. Mengundang burung gagak. Ya wis Tuhan tak coba yo. Nanti sampai saat detik enggak datang yo. Ya apa Tuhan sudah kuat aku Tuhan. Tagihan sudah menggelegarkan jantungku meh pedot. Saudara, mungkin perjalanan awal engkau belum bisa. Enggak apa-apa. Jangan putus asa. Besok belajar lagi. Tuhan, kemarin Remedia belum bisa ya Tuhan. Sekarang aku mau lagi. Saudara, sepanjang kau punya niat dan komitmen, Tuhan menghargai itu. Daripada orang yang tidak mau bangkit, tidak mau berubah, itu lebih parah saudara. Tapi ketika kita ini sedang berjuang untuk bagaimana mengalami keajaiban Tuhan, jangan lupa jaga hati, jaga mulut, jaga pikiran. Jangan dicemari, jangan dikotorin. Sementara kita bergulat, bagaimana punya iman, tapi mulut kita ngomel aja podo wae. Mengotori kekudusan. Mulut kita bersungguh-sungguh bahkan ingin berkeluh kesah. Paling mengerikan itu kalau orang apa? Berkeluh kesah, itu seperti menciptakan. Aduh, orang kayak gini tidak usah berdoa, ngeri. Kalau mau berdoa, jangan berkeluh kesah. Karena itu akan menjadi apa? Permohonan yang mengotori dirinya. Belajar tidak berkeluh kesah. Tidak tahan. Ketika tidak tahan mending apa? Dialihkan. Bergulat dengan dirinya sendiri. Tuhan tolongin aku. Aku ini tolongin Tuhan. Aku mau percaya, tolong aku yang tidak punya iman ini Tuhan. Nah, jujur. Seperti di Alkitab. Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya Tuhan. Bahkan yang tidak percaya ini. Sulit kan saudara. Artinya gini loh. Tidak usah takut, Tuhan akan menghakimi kita saudara. Sejauh kita ini mau berusaha dan bangkit. Sekalipun iblis terus meneror, biarkan iblis meneror. Yang penting kita mau terus bangkit. Setiap kita anak-anak Tuhan pasti mengalami proses. Setiap kita anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun mengalami titik jenuh, titik kematian, titik seperti enggak ada harapan, titik kegelapan. Pasti mengalami saudara, enggak mungkin enggak. Jadi kau tidak usah merasa kau sendiri seperti itu. Semua mengalami kok. Tapi membedakan adalah sikap hati. Seberapa kau mau tetap bangkit berjuang. Belajar percaya Tuhan apapun itu. Yang kedua saudara, ketika ada nasihat, ada teguran. Jangan berbantah, jangan berdebat. Percuma kau berjuang. Bagaimana mengalami mujizat. Tapi ketika ada nasihat, ada teguran, engkau berdebat. Tidak bisa. Saya kasih tahu ya sifat Tuhan itu seperti ini loh. Ketika dia ingin menegur kita. Baru satu kata kita sudah 100 kata. Percaya saudara. 2-3 bulan lagi belum tentu datang. Kok jahat gitu Bu? Bukan jahat. Tuhan lihat, oh Kadari masih lama ini. Karena ngomongnya Tuhan satu kata, dia 100 kata saudara. Si lama.
Nah kalau Tuhan satu kata, saya 10 kata Bu, ya lumayan. Artinya belajar menahan diri saudara. Kenapa saudara? Sebetulnya itu yang di dalammu saudara, ketika engkau tidak bisa menguasai diri itu, sebetulnya itu jebakan iblis. Untuk apa? Supaya engkau tidak sah untuk mengalami mujizat. Ketika apa? Engkau tuh salah ucap, engkau salah kata, engkau salah bereaksi, bahkan engkau menyatakan kemarahanmu. Itu membuat engkau mengalami kegagalan, mengalami mujizat. Dan iblis selalu jebak di situ, saudara. Makanya ketika apapun teguran datang kepadamu, belajar menguasai diri. Nggak bantah, wis nggak bantah. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tolongi Tuhan. Tarik nafas panjang. Darah Yesus. Tuhan lembutkan hati saya. Nanti lama-lama bisa kok. Seringkali iblis ingin menggagalkan saudara ya. Berkat Tuhan sudah mau tercurah, mau digelontor. Seringkali digagalkan oleh apa? Jebakan iblis. Salah satunya apa? Emosi. Reaksi-reaksi yang marah, kecewa, persepsi-persepsi yang salah. Ini saudara. Akhirnya yang tadi Tuhan sudah niat kirim malaikat berkat. Nah ketika malaikat sudah mau nyampe, nah reaksi kita ini enggak berkenan, kembali malaikatnya. Saya ngomong ini serius loh saudara. Ini mimbar. Saya lagi nggak main-main. Seringkali saya lihat anak-anak Tuhan seperti itu. Waktu pagi dia nyembah, Tuhan berkenan. Dan Tuhan bilang sama malaikat, nanti kirim berkat buat dia. Kasihan, tolongi dia. Pagi tersungkur, nyenangkan Tuhan. Agak siangan luntur. Tadi tersungkur, agak siangan luntur. Akhirnya apa? Mulur. Berkatnya yang mulur. Nah ini saudara, jagai hati. Tapi kita menjaga hati bukan karena tujuannya untuk supaya diberkati aja. Itu namanya motivasi. Tidak boleh. Menjaga hati demi apa? Perubahan kita untuk kebaikan kita. Pertobatan kita. Jadi menjaga hati itu bukan karena supaya aku diberkati. Loh salah, itu enggak tulus, enggak bisa. Bapak Ibu, kita berubah bukan supaya diberkati Tuhan. Enggak. Kita berubah supaya kita jadi lebih baik. Kita berubah bukan karena orang lain. Supaya kita bisa lebih dekat sama Bapa. Supaya kita ini menjadi orang yang punya akses surga tanpa portal, saudara. Makanya ketika kita berubah, jangan merasa berjasa. Saya udah berkorban untukmu, aku ngalah terus sampai aduh luka. Salahmu dewe luka. Berubah tuh demi dirimu sendiri kok. Lah ngapain gue luka? Jangan. Setiap engkau belajar menguasai diri dan sabar itu untuk dirimu sendiri supaya kau cantik batinmu. Kalau kau cantik bersinar, engkau itu orang yang hoki. Ada muka hoki tapi berkatnya enggak hoki saudara. Pernah enggak ketemu gitu? Iya. Ketika orang lagi diproses Tuhan, muka hoki tapi orang hoki. Kenapa lagi dididik, lagi diproses? Contoh, mumpung orangnya enggak ada sini, enggak ada nanti kedendasi. Contoh, wajah Jamie. Kalau wajah hoki tuh. Tapi dia pernah ngalami enggak hoki loh saudara, berapa tahun saudara. Kenapa lagi diulek be Tuhan? Dia lagi diulek ya gak apa-apa saudara. Diulek ketik ngomel lo tambah dipenyet saudara. Ngomel tambah diwinjek saudara. Kenapa? Tujuannya Tuhan membersihkan, mendetoks yang di dalam. Karena ketika di dalam ini tidak keluar, Tuhan tidak bisa saudara. Tinggal di dalam sarang dosa, sarang kejahatan manusia, tidak bisa. Tuhan harus tinggal di tempat yang tenang, yang benar, yang murni, yang bersih. Jadi Bapak Ibu terkasih, mari sadar saudara dan saya sudah ditetapkan Tuhan. Bahkan menjadi orang-orang membawa keselamatan bagi orang lain, bagi jiwa-jiwa, terutama di dalam keluarga. Bahkan mengalami perjanjian Tuhan, God's covenant saudara. Lewat apa? Sebuah pembentukan
dibentuk dulu, didewasakan, sekolah dulu biar pinter. Ya, bukan sekolah, aku ben pinter ngakali orang bu. Lu sekolah kok ben ngakali orang? Enggak saudara. Sekolah dengan Tuhan itu sekolah kehidupan biar kita tuh murni, tulus, berhikmat, bijaksana, murah hati. Ya, Yesaya 42 ayat 16. Demikian firman Tuhan, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka yang pasti akan kulaksanakan. Saya tanya, Tuhan akan memimpin orang-orang buta di jalan yang mereka tidak kenal. Dan membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Saudara. Bahkan Tuhan akan membuat kegelapan menjadi terang. Saya tanya, Tuhan butuh sarana enggak? Kira-kira Tuhan pakai siapa saudara? Pakai saudara dan saya. Ketika engkau sudah dipersiapkan, diproses, dibentuk, dimurnikan, didewasakan, itu namanya dipersiapkan untuk dipakai Tuhan menuntun jalan-jalan orang yang buta. Siapa orang yang buta? Orang yang tidak kenal Tuhan. Penyembah berhala. Orang yang berjalan dalam apa? Kegelapan. Saudara ya. Saudara bawa kepada apa? Jalan terang. Kenal Tuhan. Punya pertobatan. Itu Tuhan pakai saudara dan saya. Dan dikatakan aku pasti melaksanakan. Artinya apa saudara? Tuhan akan segera memakai saudara dan saya. Tapi permasalahannya apa saudara siap saudara? Bapak Ibu terkasih, mari jadi orang yang punya kehidupan atau hati yang on position. Terus menyiapkan hati. Apapun keadaannya, belajar aku tetap percaya Tuhan. Saudara, ketika kita ini punya keputusan bahwa apapun boleh aku lewati Tuhan seizin-Mu, tapi bukan karena pemberontakanku. Apapun itu Tuhan. Yang kedua, aku percaya di balik salib ada kemuliaan. Di balik air mata, di balik penderitaan, di balik sakit penyakit, di balik apapun bahkan kekeringan ekonomi, ada kemuliaan yang besar. Amin saudara terkasih. Yes. Yesaya 49 ayat 6 dikatakan. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Amin. Dulu saya enggak pernah terpikir saya akan pergi ke bangsa-bangsa. Enggak pernah terpikir saya akan memberitakan firman Tuhan di bangsa-bangsa. Sama sekali. Allah kok bangsa-bangsa. Jadi hamba Tuhan aja loh, enggak pernah saya terpikir saudara. Sama sekali. Ketika saya terima Tuhan dan saya mulai sekolah Alkitab, ya udah biasa aja. Enggak ada terlintas nanti saya jadi pengkhotbah, jadi gembala, enggak pernah. Tapi saya ini punya kebiasaan jadi orang yang fokus saja melakukan apa yang memang harus saya lakukan tiap hari. Saya itu bahkan tidak pernah punya mimpi yang terlalu bagaimana saudara. Pokoknya apa? Jalan serta Yesus setiap hari. Ketika saya menjadi orang yang mengenal Tuhan saudara. Setelah saya ini sekolah Alkitab, apa yang saya kerjakan saudara setiap hari? Saya setiap hari berangkat pagi. Kemana? Jalan berkilo-kilo. Sama sekali tidak naik angkot saudara. Cari apa? Cari jiwa. Jalan ke Irian Barat. Dulu Irian Barat itu tempatnya bencong-bencong. Wari-wari ya saudara. Terus ke jembatan Olimpik Kaputran. Itu tempatnya pengemis-pengemis saudara di situ. Di jembatan tuh banyak pengemis-pengemis yang tidak bisa makan semua di situ saudara.
bawa Indomie, bawa nasi bungkus, bawa obat-obatan. Ketika saya bekerja, pulang kerja, saya gitu lagi terus. Sampai mungkin 2 tahunan saudara. Jalan kemana-mana jalan. 1.000 rupiah pun saudara. Saya enggak pakai untuk diri saya. Semua untuk penginjilan. Saya relakan jalan berkilo-kilo itu setiap hari. Cari jiwa. Walaupun saya ini orangnya jujur enggak terlalu pintar ngomong saudara. Tapi karena Tuhan menuntun. Sampai ujungnya saya menikah. Itu bikin persekutuan. Nurut aja sama Tuhan. Disuruh ini, saya ini orangnya saudara. Tidak pernah gini, Tuhan gini ini. Tidak pernah saudara. Disuruh apa, jalan aja. Tidak pernah mikir nanti gimana ya gimana, enggak. Sampai ujungnya persekutuan mulai jadi besar. Sampai ujungnya saya jadi gembala. Dan saudara bahkan saya ini 2 minggu, maaf, saya itu gini ceritanya ya. Waktu lagi persekutuan doa, saya tuh ngomong lagi khotbah, saya ngomong gini, saudara, sebentar lagi saya pasti ke Israel. Tunggu sebentar lagi. Ternyata saudara, 2 hari kemudian saya ke Jakarta. Begitu saya ke Jakarta, tiba-tiba ada seorang ibu bilang gini. Ibu itu sudah meninggal sekarang saudara. Dan dia berkata gini, ibu harus ke Israel. Saya kaget. Kenapa? Pokoknya harus ke Israel. Tuhan suruh saya bayarin ibu. Terus dia bilang gini, minta KTP, minta apa dia bilang. Dibikinin paspor. Sampai ujungnya paspor itu jadi saudara. Begitu jadi, sebelum jadi saya sudah diberikan tiket untuk ke Israel. Jadi saudara 2 minggu kemudian saya ini berangkat ke Israel. Waktu saya di Israel, saya juga gak gini, wow keluar negeri ya. Enggak saudara, biasa aja. Habis gitu saya kemana lagi? Ke Israel beberapa kali, saya tuh sudah bawa rombongan 16 kali saudara ke Israel. Terus habis gitu awalnya saudara ke Jepang. Sampai di Jepang, ya biasa aja. Terus ke Rusia, biasa aja. Ke Jerman, biasa aja. Ke Belanda, biasa aja. Satu kali Tuhan bilang gini, gimana rasanya? Saya jawab, biasa aja Tuhan. Setelah itu saudara apa? Biasa aja ya? Ya. Setelah itu saya dilempar ke Papua, ke pedalaman. Tuhan tanya lagi, gimana nikmat Tuhan? Loh, saya enggak bohong loh saudara. Di pedalaman kok malah nikmat ya? Itu nyamuk saudara, laler saudara. Sekali kena malaria bisa mati saudara. Itu kalau sudah jam 5, waduh nyamuk tuh wong tuh besar-besar. Kalau gigit waduh. Sudah enggak ada listrik, enggak ada air. Gelap, rawa itu 2 meter waktu kami baru pertama kali datang, itu 2 meter saudara. Itu rumah panggung, rumah papan saudara. Ketika kita naik aja tangganya sudah wah bahaya, sudah mau jebol. Begitu kita buka pintu seperti rumah horor, kriek. Tapi ketika Tuhan bawa saya di sana, saya hitam legem saudara. Bikin rumah untuk PAUD, wah ngambil batu untuk bangun itu naik saudara gunung. Terus dorong gini, balong tok dorong yuk, gini-gini saudara. Waktu itu saya balong tok, sekarang lumayan saudara. Tapi saya tuh benar-benar saya menikmati Tuhan. Kalau di luar negeri saudara, begitu sudah free gitu ya, diketok pintu. Ayo bu kita jalan-jalan. Ya udah jalan aja, saya di kamar. Mereka pikir saya enggak punya duit saudara. Kasihan sekali ya. Satu kali saya ada ibu yang bilang gini. Enggak punya duit ah bu, ayo pokoknya traktir. Mau beli tas brand ya enggak apa-apa, ayo enggak usah khawatir.
Saya pertama diem aja, saudara. Kok terus-terusan ngomong enggak punya duit, saudara. Rodok gatel saya lama-lama, saudara. Sombongnya muncul ya, saudara ya. Padahal maksud saya itu, aduh please ya, aku lebih senang aku di kamar, aku sama Tuhan, aku menikmati Tuhan, aku lebih senang daripada aku belanja, aku yang gak suka. Tapi kalau ngomong gini kan kayak orang, saudara ya, ibu memang gak nginjek tangan nanti gitu saudara, kan repot saudara ya. Jadi saya cuma mau ngomong tapi takut Tuhan, ya udah nahan. Saudara terkasih, dan ujungnya saudara terkasih, karena tiba-tiba ada orang datang mau pinjam paspor saya untuk nggak tahu untuk apa, di data lah apa gimana. Intinya gini, ya udah ambil di tas saya. Saudara waktu dia ambil tas, nah di tas itu antara paspor dan amplop itu dempetan gitu. Jadi dia ngambil paspor, amplopnya jatuh. Biar dolarnya keluar semua saudara. Ratusan dolar. Biar baris. Tuhan celikan. Duh, dolarmu ya ke bu ya. Puji Tuhan, aku enggak pamer loh Tuhan, aku enggak pamer. Dolar jatuh sendiri Tuhan, aku enggak pamer. Tapi itu cara Tuhan. Jadi saya bilang, saya gitu tadi, actionnya, saya enggak pamer Tuhan, saya enggak pamer. Lalu saya ngomong, saya enggak pamer. Ibu itu bilang gini, sombong ibu, loh repot saudara. Terus saudara, saya kan belum beresin toh. Saya, bu enggak mau beresin tak? Iya, wis maksudnya pergi osek gitu loh. Sumpah aku gitu loh. Terus saya bilang gini, tak beresin ya bu ya. Ternyata saudara mau tahu di balik itu apa? Ngitung dolarnya berapa. Terus saya bilang gini, 5.000 wake bu, dari mana? Yang jelas tidak mencuri, saya bilang gitu. Cik menghina ya, rek tampangku ini kayak apa toh 10 ya. Saudara terkasih, kemanapun Tuhan bawa saya tidak pernah itu merasa wow, biasa aja. Tapi saya bersyukur saudara. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan jamin ya sampai nafas terakhir. Buat saya seperti ini tidak berubah. Biar kebahagiaan saya itu bukan karena kau bawa saya ke sana ke sini dan kasih apa enggak. Kebahagiaan saya itu karena apa? Kau hidup di dalam saya di dalam engkau. Kau memberikan saya anugerah untuk apa? Saya dapat perkenanan. Saudara, bahkan ada beberapa ibu-ibu bawa saya ke Pradalah kemana. Saya cuma noleh tok. Ayo bu, yang mana bu? Gini-gini tok saya saudara. Sampai mereka gergetan saudara, mereka yang milih. Sampai di rumah apa saudara? Tuhan bilang gini, berkati tas itu buat si A. Siap. Wah. Serius saudara, saya punya 3 tas branded saudara. 3-tiganya Rapture saudara. Begitu saya pelan ke Jakarta, saya pelan lagi ke Singapura, tanya yang ngasih. Mesti dipakai bu, mesti dipakai. Apanya dipakai? Tasnya. Ya apa, seneng, tasnya seneng. Seneng, ya apa rasanya? Ya puas. Terus gimana sekarang? Sudah apa? Sudah Rapture saya bilang. Loh, ya apa maksudnya bu? Langsung marah saudara. Tidak menghargai saya itu miris setengah mati. Oh pantesan. Kalau orang tuh tidak ikhlas atau punya motivasi, dia angkat mbak Tuhan saudara. Saudara terkasih, intinya malam hari ini saya mau, kita sama-sama belajar begini saudara ya. Satu, kita percaya kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita pasti orang yang dipakai Tuhan menjadi dampak. Tapi pada saat nanti kita diangkat Tuhan, dipromosi Tuhan, diberkati Tuhan. Adakah hati kita ini setia atau tidak? Adakah hati kita tetap pada Tuhan atau mulai luntur saudara? Hati kita nanti kemana pada saat Tuhan tuh angkat kita, promosi kita, berkatin kita, percayakan kita. Kita ini hatinya tetap stay di hati Tuhan atau
jadi luntur. Jadi enggak setia, jadi sok sibuk. Hati-hati saudara. Mari minta Tuhan jamin supaya kita ini punya hati yang selalu setia. Selalu melekat dengan Tuhan. Bahkan Tuhan apapun yang disodorkan dunia ini, belajar. Tetap memilih Tuhan. Tetap memilih Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, itulah yang dikatakan terangmu itu bersinar. Karena apa? Terangmu tidak terpengaruh dengan situasi. Terangmu tidak tergoda dengan apapun. Bahkan terangmu tidak tergadaikan. Tidak terjual. Tetap bersinar. Bahkan ketika sinarnya hanya cuma redup. Karena apa? Proses demi proses. Bahkan cuma kelip-kelip gitu saudara. Engkau tetap mempertahankan sinar itu. Karena bagimu itulah kehidupan Tuhan yang masih ada di dalam aku. Mari saudara terkasih, jadilah orang yang percaya bahwa hidupmu itu tidak akan biasa-biasa saja. Tuhan akan memakai kehidupan saudara, membawa langkah-langkahmu untuk berjalan dalam supranatural di akhir zaman ini. Amin. Yes. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari kita menjadi orang yang mempercayakan apapun di tangan Tuhan, sekalipun itu tidak mudah. Dan saudara terkasih, setiap pagi kita harus menjadi pribadi yang punya keputusan, punya gaya hidup mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, merenungkan firman, melakukan firman. Dan terus melakukan kebaikan demi kebaikan. Jangan pernah berhenti melakukan kebaikan saudara. Seberapa yang Tuhan mau kau lakukan. Yang penting bukan emosimu, bukan ambisimu. Saudara berjalan ya, kita menabur kebaikan dan kemurahan hati itu pun tetap harus dituntun Tuhan. Supaya apa? Yang bergerak ini bukan ambisi kita, bukan daging kita, bukan emosi kita, bukan motivasi kita. Tetapi benar-benar semua atas kehendak Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan saudara, kita juga gak merasa itu berjasa. Kita gak pernah merasa kita berkorban buat orang lain. Enggak, itu kehendak Tuhan. Dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, ingat dunia lagi dikuasai kegelapan. Tapi kita anak-anak Tuhan punya keputusan dan kesadaran bahwa saya adalah terang dunia. Hidup saya tidak ditentukan oleh keadaan dunia. Tetapi bagaimana hidup saya meradiasi dunia ini. Kemanapun kau pergi, kau jadi dampak, kau jadi pengaruh saudara. Nanti tanggal 2 kita akan bakso saudara. Di Sambikerep. Ya, itu semua daerah Inggris Timur saudara. 90% untuk Inggris Timur saudara sana. Kita akan melayani mereka. Dan saudara terkasih, di tengah dunia bilang krisis. Tapi kita menabur berkat. Dan saudara, itulah bukti bahwa Tuhan kita itu hidup. Makanya hidup itu jangan berpusat pada diri sendiri. Aku dan aku dan aku. Kedua, jangan mengasihi diri. Hidup jangan mengasihi diri saudara. Maka mentalmu jadi rapuh. Jadi lemah. Hidup harus menjadi keputusan, saya harus kuat melewati semua karena ada Tuhan. Amin saudara terkasih. Mari bangkitkan rohmu. Song-songlah rancangan Tuhan yang ajaib dalam hidup setiap saudara dan saya. Kita kembali menyembah Tuhan.